Bakti 163. Hai praumat, sampaikan kurbanmu di altar Tuhan Allahmu. Bersihkanlah jiwa dan ragamu, semoga berkenan padanya. Meski tak pantas karena dosa, percaya akan kurnianya. Tunjukkanlah doa dan kurbanmu, tanda sirih bagi dosamu. Hai praumat, sampaikan kurbanmu di altar Tuhan Allahmu. Bersihkanlah jiwa dan ragamu, semoga berkenan padanya. Meski tak pantas karena dosa, percaya akan kurnianya. Tunjukkanlah doa dan kurbanmu, tanda sirih bagi dosamu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi saudara sekalian, selamat bertemu, selamat berekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-12 ini. Injil hari ini akan bercerita tentang Yesus yang tertidur di dalam perahu. Sahabat-sahabatnya terjaga dan merasa takut oleh badai yang mengamuk. Laut bergelora. Bayangkan apa perasaan mereka di perahu mereka yang kecil itu, takut dan merasa tidak berdaya. Dalam hidup sehari-hari seringkali kita merasa terombang-ambing, tidak menentu arah. Tanpa perlu menjadi orang yang pesimis pun, ada saat-saat dalam hidup kita di mana segala daya upaya kita lakukan untuk mencapai tujuan tertentu tidak berguna dan sia-sia belaka, tanpa membawa suatu hasil tertentu. Dan para murid menunjukkan kepada kita apa yang harus kita buat dalam keadaan seperti itu. Mereka membawa kekhawatiran dan keprihatinan mereka kepada Yesus. Saudara sekalian, apa yang membuat kita takut? Seorang pribadi, suatu tantangan yang kita hadapi, kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi besok. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Yesus dan mintalah agar Ia senantiasa bersertamu. Dengarkanlah dengan hatimu kata-katanya, diam, tenanglah. Marilah mendahului perayaan keselamatan ini dengan mengakui dengan rendah hati segala kelemahan dan kekurangan kita di hari-hari yang lampau. Mohon agar kerahiman Tuhan mengampuni kita, supaya kita layak merayakan perayaan Ekaristi ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu mendampingi kami meniti jalan hidup sehari-hari. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau meredakan taufan dahsyat yang sering kali membuat hati kami cemas dan bimbang. Kristus, kasihanilah kami.
Engkau wafat demi keselamatan semua orang, agar kami pun peduli akan setiap orang yang mengalami kegoncangan. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Tuhan berbelas kasih kepada kita, mengambil dari kita segala dosa dan kesalahan, agar kita dengan hati yang murni dapat melangsungkan perayaan ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji, memuliakan Allah Tritunggal pada hari yang berbahagia ini dengan Gloria. Mada Bakti 197. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami menyembah Dikau, kami memuliakan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya Tuhan Allah surgawi, Bapa dan Roh Kudus, hormat sembah selama-lamanya. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Engkau Roh Kudus, dan Engkau Roh Kudus penghibur hati kami yang berdoa. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, muliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagimu Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji selama-lamanya. marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau senantiasa menyertai kami dalam ziarah hidup di dunia ini. Lihatlah kami berhimpun di hadapan-Mu dengan membawa suka-duka dan kecemasan yang merundung hati kami sepanjang perjalanan hidup ini. Semoga sabda-Mu hari ini memberikan penghiburan dan keteguhan agar kami semakin mantap melanjutkan perjalanan kami menuju surga abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau
dan melalui Roh Kudus senantiasa setia menyertai kami sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Ayub. Dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, katanya, siapa yang telah membendung laut dengan pintu, ketika laut itu membual keluar dari dalam rahim samudra? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang serta pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini engkau boleh datang dan jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal, yang melakukan perdagangan di laut yang luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan karya-karyanya yang ajaib di tempat yang dalam. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombang laut. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Maka dalam kesesakannya berseru-serulah mereka kepada Tuhan, dan Tuhan mengeluarkan mereka dari kecemasan. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombang laut pun tenang. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan Tuhan menuntun mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan
karena kasih setianya, karena karya-karyanya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih Kristus telah menguasai kami, sebab kami mengerti bahwa jika satu orang mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya. Benih itu adalah sabda Allah, penaburnya adalah Kristus. Setiap orang yang datang kepadanya akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di atas sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan.
Saudara sekalian yang saya hormati, kekasih-kasih dalam Kristus, tahun 1998 di Jakarta Utara, sepasang suami istri terpana menyaksikan ruko mereka sedang dilalap api. Usaha dagang yang mereka rintis dari nol musnah seketika dibakar massa. Anak gadis mereka duduk terisak, membungkuk, merasa terhempas jadi sampah setelah diperkosa beramai-ramai. Ini salah satu akibat kerusuhan waktu itu. Asap mengepul menghitam di mana-mana, menyusul huru-hara di daerah-daerah lain, Ternate, Ambon, Kupang, Poso, Kalimantan Barat. Banyak orang tak bersalah jadi korban. Orang bertanya, di manakah Tuhan ketika itu? Saya juga teringat dulu di Roma nonton tayangan televisi berupa wawancara dengan seorang janda beranak 5 yang beranjak dewasa, tapi semuanya terjerat narkoba. Ibu ini awalnya sangat religius. Ia sudah mengupayakan segala daya upaya untuk melepaskan anak-anaknya dari jerat itu, termasuk dengan berdoa. Tetapi semua sia-sia. Maka dalam wawancara dengan seorang wartawan, dengan penuh kesedihan mendalam, dengan wajah tanpa ekspresi, ia berkata, "Saya tidak lagi percaya kepada Tuhan." Saudara sekalian, hampir setiap kita mengalami peristiwa di mana kita merasa hidup kita hancur, bahkan sampai merasa seperti ditinggalkan Tuhan. Ada banyak contohnya juga dari hidup kita sehari-hari. Penderitaan orang-orang tak berdosa bisa langsung membuat kita bertanya, apa Tuhan memang tidak mau peduli atau memang Dia tidak ada sama sekali? Doa-doa dan sembah bakti seperti tidak pernah dijawab. Kalau Tuhan ada, kenapa penderitaan harus tetap ada? Dan kenapa saya atau keluarga saya yang menanggungnya? Kita bisa juga bertanya, kenapa sih orang-orang jahat dan kejahatan tidak pernah habis-habisnya? Apakah Tuhan tidak punya pekerjaan lain selain menonton penderitaan kita? Saudara sekalian, kita baru saja mendengar Injil yang mengisahkan Yesus yang menghardik badai. Saat badai mengombang-ambingkan perahu dan nyali para murid menciut, Yesus sedang lelap tertidur. Kita yang kurang pengalaman di laut mungkin tidak cukup merasakan betapa mengerikannya, betapa gentingnya situasi. Tak heran kalau para murid berteriak, "Tuhan, apakah Engkau tidak peduli kita binasa?" Rasanya para murid mengatakan apa yang juga kita rasakan ketika penderitaan dan kegagalan seolah mencabut seluruh keyakinan kita. Apakah hidup ini pantas dilanjutkan? Apakah doa tetap terus kita panjatkan? Kalau memang rasanya kita mendapati Tuhan seperti sedang pulas tertidur, malah mendengkur. Saudara sekalian, kisah angin ribut yang dihardik sebenarnya mau mengajarkan kearifan ini. Memilih untuk beriman itu bagaikan mempercayakan diri pada Allah yang seolah-olah tidur, diam, bisu. Padahal faktanya sama sekali lain. Seruan para murid yang ketakutan sudah merupakan pernyataan kesadaran bahwa Tuhan adalah pegangan paling aman dalam hidup kita. Akan tetapi, pegangan itu sering menjadi pilihan terakhir ketika kita betul-betul tidak bisa lagi menghadapi atau memahami masalah kita. Kasihan betul Tuhan, Dia yang sebenarnya sudah lama beserta kita, baru disadari kehadirannya pada saat-saat akhir. Pantaslah jika Dia menegur murid-murid, "Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara sekalian, mari kita melihat model kita, Yesus. Kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Allah Sang Maha Pencipta yang adikodrati menjelma menjadi makhluk manusia yang kodrati. Allah yang tidak terbatas dengan ikhlas membatasi dirinya, menjadi sama seperti kita. Bisa lapar, haus, sedih, gembira, dan menderita. Karena itu, bagaimana Yesus merespons penderitaan, rasa sakit, adalah cermin ideal mengenai sikap yang benar tatkala menghadapi penderitaan.
mengenai penanggung jawab utama penderitaan dan kesakitan manusia sudah pasti tidak ada dalam skenario Allah, karena Allah yang Dia perkenalkan adalah Allah yang bersedia menanggung penderitaan manusia. Karena itu, mana mungkin Allah sengaja membuat manusia menderita? Maka saudara sekalian, apa saja yang dapat kita katakan mengenai Yesus dalam kaitan ini? Pertama, Dia menghadapi realitas penderitaan dengan, kata kitab suci, takut dan gentar. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, katanya dalam Matius pasal 26 ayat 38. Namun justru karena kemampuannya untuk merasakan penderitaan itulah, maka Dia peka terhadap orang-orang yang senasib. Dia tidak sekedar mengkhotbahi mereka dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan. Kuasa ilahi yang dimilikinya tidak Ia pakai untuk menghukum, melainkan untuk menguatkan dan menyembuhkan. Mukjizat penyembuhan tidak pernah Yesus jadikan fokus pelayanannya. Prinsipnya adalah percaya dulu, maka mukjizat akan terjadi. Bukan sebaliknya, pamerkan mukjizat dulu supaya orang takjub lalu percaya. Cuma sekali-sekali, pada saat-saat yang Dia anggap perlu, Dia memperhatikan kuasanya yang adikodrati itu. Namun pada umumnya, Dia memilih untuk menghormati hukum alam. Bahkan pada saat yang paling gawat pun, ketika Dia akan ditangkap, Dia sebenarnya bisa berseru kepada Bapaknya supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantunya. Tetapi bukan itu yang Dia lakukan. Dia rela pergi bersama-sama dengan para penangkapnya. Karena itu, Dia pun ingin agar kita dengan rendah hati bersedia menerima keterbatasan kodrati kita, termasuk kenyataan bahwa kita bisa menderita, sekalipun menderita itu memang tidak enak. Saudara-saudari, menjawab pertanyaan murid-muridnya mengenai dosa siapa yang menyebabkan seseorang buta sejak lahir, Yesus menjawab, itu bukanlah akibat dosa yang bersangkutan, akan tetapi, saya kutip lagi, karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Atau seperti Marta dan Maria yang sedih, yang sudah mengabari Yesus tentang Lazarus yang Dia kasihi sakit, kita seperti Marta dan Maria berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sebelumnya Ia sudah berkata kepada murid-muridnya, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan. Saudara sekalian, yang Yesus kehendaki adalah kita melihat ke depan. Oke, sekarang kita menghadapi wabah dan membuat masyarakat kita menderita. Apa yang dapat dan harus saya lakukan sekarang supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan, supaya anak Allah dimuliakan melalui keterbatasan saya ini? Kalau kita bisa bersikap begini, kita dapat menghindari banyak frustrasi yang tidak perlu. Kita berdoa, semoga bersama Dia yang punya hati terhadap penderitaan manusia, kita bisa mengatasi wabah ini. Tapi juga kita berdoa agar dalam keadaan apapun, kita masih bisa berguna bagi kerajaan-Nya. Kita dilayakkan dan dimampukan untuk menjadi saksi nyata dari kebaikan-Nya. Saudara sekalian, mungkin memang Tuhan tengah tidur, tetapi itu bukan soalnya. Masalahnya adalah Tuhan memilih tidur karena kita tidak mau mendengarkan Dia lagi, atau Dia telah lama hadir, tetapi kita tidak terlalu mempedulikannya. Dia ada atau tidak, sama saja. Kita tidak ingin Dia campur tangan dalam hidup kita. Saya bebas melakukan apa saja, dan apapun yang saya lakukan bukan urusan Tuhan. Kalau Tuhan memang tengah tidur, bisa jadi memberi kemungkinan lain. Dia justru pada saat itu meminta kita untuk membuat keputusan yang penting, yaitu tidak putus asa menghadapi penderitaan dan kegagalan.
Ia tidak menjanjikan bahwa para pengikutnya akan lepas dari segala masalah. Yang ia janjikan adalah bahwa ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Sebab dia menjamin kita, bahkan ikut menderita bersama kita. Dia pun meminta kita untuk saling menguatkan. Saudara sekalian, pertanyaan di internet sesudah kerusuhan tahun 1998, bagaimana bisa dalam situasi seperti ini kita berdoa, Bapa kami? Menurut saya, dalam situasi seperti ini, orang tidak butuh kata-kata, melainkan uluran tangan, perhatian. Ada banyak orang yang mengorbankan nyawanya untuk menyembuhkan orang lain dalam masa COVID ini. Kita harus angkat topi kepada mereka. Dan kata Yesus bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah tampak dalam dirinya. Sehingga orang sungguh mengalami Tuhan itu Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Mari kita berdiri sebagai ganti dari kredo, kita menyanyi dari Moda Bakti nomor 518. Gereja Bagai Bahtera, ayat 1 dan 3. Gereja bagai bahtera mengarungi zaman. Tuhanlah bintang pedoman, arah dan tujuan. Hidupnya penuh tantangan, penuh perjuangan. Gelombang badai dan taufan menghadang di jalan. Mungkinkah bahtera tahan sampai ke tujuan? Di pantai kebahagiaan satu dengan Tuhan. Mari bersatu, mari berpadu dalam satu iman dalam Kristus Tuhan sampai ke tujuan. Ayat 3. Gereja bagai bahtera mengarungi zaman. Bila hati kesunyian, ketakutan datang, namun ingatlah bahtera, jangan putus asa. Kristuslah bintang teladan, tumpuan harapan. Walau tetaplah bertahan. Mari bersatu, mari berpadu dalam satu iman dalam Kristus Tuhan sampai ke tujuan. Saudara sekalian, Tuhan sungguh peduli akan keselamatan umat-Nya. Maka marilah kita memanjatkan doa-doa kita dengan penuh iman.
bagi para pemimpin gereja dan negara. Semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana memberkati dan mendampingi para pemimpin gereja dan negara, sehingga mereka selalu setia mengutamakan kesejahteraan rakyat dan umat demi menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia. Marilah kita mohon, teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mencari kebenaran, semoga Allah Bapa yang Maha Baik berkenan menuntun orang-orang yang mencari kebenaran, sehingga mereka menemukan kebenaran sejati di dalam Kristus yang telah hadir di dunia bagi keselamatan manusia. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang cacat, sakit, dan terpencil, semoga orang-orang cacat, sakit, dan terpencil senantiasa dilindungi oleh kasih Bapa melalui kebaikan hati banyak orang yang setia mendampingi dan meringankan beban penderitaan mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, semoga berkat kasih karunia Allah Bapa Maha Baik yang tidak pernah meninggalkan kita semakin meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih kita dalam mengarungi kehidupan yang kadang terasa gelap serta menakutkan ini. Marilah kita mohon. Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa pribadi kita. Ya Allah yang Maha Kuasa, segala daya alam yang merajalela di dunia ini tunduk padamu. Singkirkanlah segala badai yang menerpa hidup kami, agar kami dapat menjalani hidup dan bakti kami kepadamu dalam ketenangan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Misa ini kita persembahkan sebagai ucapan syukur dari keluarga Hadi Surya Pratama sehubungan dengan hari ulang tahun dari Ibu Valencia Indra Pratama yang ke-31 tahun. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan dan karya Ibu ini. Kita bersama-sama mohon doa perlindungan bagi Bapak Novansianus Eka Putra Lesar yang akan mengadakan perjalanan dan pengurusan visa. Semoga segala usahanya berjalan lancar berkat perlindungan dan berkat Tuhan. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti nomor 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci.
233, 233. Terimalah roti anggur persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini, terimalah ya Bapa, terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, Berdoalah saudara-saudari, agar dengan membawa ke altar sukacita dan jerih payah setiap hari, kita menyiapkan diri untuk mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu karena kekal abadi kasih setiamu. Badai yang mengguncang bahtera, Engkau redakan. Kecemasan yang merundung hati kami, Engkau hapuskan. Sudilah Engkau menyatukan tanda syukur kami, roti dan anggur ini, dengan persembahan Yesus yang tak bernoda. Semoga karenanya kami semakin tabah menghadapi gejolak hidup di dunia ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, Tuhan langit dan bumi, dalam Kristus Tuhan kami. Sebab melalui sabdamu Engkau telah menciptakan dunia dan mengatur alam semesta dalam keselarasan. Engkau telah memberikan pengantara kepada kami, Dialah sabdamu yang telah menjadi daging, Dialah yang telah menyampaikan sabdamu itu kepada kami dan memanggil kami untuk mengikutinya. Dialah jalan yang mengantar kami kepadamu, Dialah kebenaran yang membebaskan kami, Dialah kehidupan yang memenuhi kami dengan sukacita. Dengan pengantaraan putramu, Engkau menghimpun orang-orang yang Engkau ciptakan demi kemuliaan namamu, yang ditebus dengan darah salibnya, dan yang ditandai dengan meterai Roh Kudus menjadi satu keluarga. Maka dari itu kami dan sampai kini dan sampai selamanya kami mewartakan kemuliaan-Mu bersama semua malaikat dengan perayaan sukacita sambil berseru. Mada Bakti 255, 255. Hosanna, Hosanna.
Hosana bagi nama Tuhan. Hosana, Hosana. Hosana bagi Allah di surga. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan, Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami, Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecah roti. Maka kami mohon kepadamu Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putra-Mu penyelamat kami yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang. Dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja-Mu. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Bapa yang Maha Kuasa, dengan keikutsertaan dalam misteri ini, hidupkanlah kami dengan roh-Mu, dan perkenankanlah kami menjadi serupa dengan putra-Mu. Teguhkanlah kami dalam ikatan persekutuan bersama Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, bersama para uskup yang lain, bersama para imam dan diakon, serta segenap umat-Mu. Buatlah agar semua umat beriman mampu membaktikan diri terus-menerus dalam pelayanan Injil, dengan memperhatikan tanda-tanda zaman dalam terang iman. Jadikanlah kami penuh perhatian terhadap keperluan semua orang, agar dengan ikut serta dalam kesedihan dan kecemasan, dalam kegembiraan dan harapan mereka, kami setia membawa kabar keselamatan bagi mereka, dan bersama mereka kami melangkah maju pada jalan kerajaan-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi. Tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau dan bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya,
bersama para rasul dan para martir, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang surga, dimuliakanlah namamu, datanglah sudah menjadi bagian dari rancangan-Mu ya Tuhan, bahwa iman kami diuji di dalam berbagai cobaan. Namun, bebaskanlah kami dari sikap berkecil hati dan dari semangat memberontak kepada kehendak-Mu, hal mana tampak dalam selalu mengeluh dan merasa sedih. Beri kami sikap tenang karena mengetahui bahwa kami hidup di dalam telapak tangan-Mu, pun pada saat-saat penuh kesulitan dan derita. Bantu kami mendukung satu sama lain, sementara kami menantikan dengan penuh harapan dan sukacita kedatangan sepenuhnya di tengah kami, Tuhan dan Penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai sejahtera Tuhan bersamamu. Mada Bakti 276, 276. Kasih hadirat
Yesus anak domba Allah yang memikul sendiri segala kelemahan dan kekurangan kita dan mengorbankan diri untuk kita, agar kita bebas dari maut dan dari semua ketakutan. Berbahagialah kita karena Ia undang datang kepadanya dengan segala derita dan beban kita. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mada Bakti nomor 285, 285. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta
Bakti 286, 286. Marilah ya Yesusku, penebus dan gembala, ya kekasih jiwaku, lawatilah hatiku. Yesus, jangan bertanggung, meski aku tak pantas datang, dan segarkanlah jiwaku yang merana. Gembala yang pemurah, sudi dengan doaku, kobarkanlah selalu kasih-Ku akan Dikau. 288, 288. Laksana rusa menambahin, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa yang mencari air,
Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu atas karya-karya ajaib yang kau kerjakan di hadapan kami. Terlebih karena dalam Yesus kami telah dicipta menjadi ciptaan baru. Semoga kami tidak lagi hidup bagi diri kami sendiri, tetapi bagi Kristus yang telah mati untuk kami. Sudilah Bapa menuntun kami ke pelabuhan sukacita dan mendampingi perjalanan hidup kami seperti Kristus mendampingi pelayaran para murid, sehingga akhirnya kami selamat sampai di seberang, yakni pelabuhan surgawi yang damai dan penuh sukacita, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita duduk untuk mendengarkan beberapa warta gereja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang umat yang terkasih. Beberapa penyampaian pada hari ini, hari Minggu biasa yang ke-12, Minggu 20 Juni 2021. Pertama diucapkan terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Pitinangun yang sudah menyelenggarakan perayaan Ekaristi bersama umat pada siang hari ini, juga kepada para petugas liturgi yang telah bertugas hari ini. Kemudian beberapa pengumuman bisa dilihat dalam warta paroki, tapi ada beberapa hal yang ingin ditekankan kembali, yaitu mengenai saat ini di wilayah rohani dimulai pendataan umat. Oleh karena itu, bagi umat yang hadir pada hari ini dan merasa belum terdaftar di wilayah rohaninya, bisa menghubungi wilayah rohani atau bisa meninggalkan nama, alamat dan nomor handphone kepada petugas tata laksana gereja. Nanti akan diteruskan ke wilayah rohani sesuai alamat yang Bapak Ibu berikan untuk mempermudah komunikasi. Kemudian di papan pengumuman di depan ditampal untuk pengumuman tentang pembukaan rekrutmen calon penyuluh non-PNS khusus agama Katolik di bawah Kementerian Agama Provinsi Sulut. Mengenai syarat hal-hal yang perlu disiapkan dapat dilihat di papan pengumuman. Untuk masa pendaftaran atau jadwal pendaftarannya juga di situ. Itu pendaftaran dimulai tanggal 1 sampai 30 Juli, sehingga masih ada kesempatan untuk siapa saja umat Bapak Ibu yang ingin untuk menjadi penyuluh agama Katolik. Itu ada daftar dan syarat-syaratnya yang harus disiapkan. Kemudian yang berikutnya mengenai pembangunan menara lonceng gereja, sudah kurang lebih 2 minggu dimulai. Bagi umat yang mau menyumbang dapat menghubungi bendahara atau pastor paroki juga, atau boleh langsung mentransfer ke nomor rekening paroki, yaitu di Bank BNI nomor 1230 Sekali lagi 1230 atas nama Keuskupan Manado, Paroki Santa Teresa Calcutta GPI. Jadi bisa langsung transfer ke rekening untuk sumbangan menara lonceng. Kemudian yang terakhir mengenai pengisian data statistik, diingatkan kepada wilayah rohani, juga pengisian kartu dapur dimohonkan untuk sudah mulai dilaksanakan oleh ketua-ketua wilayah rohani, karena ini sangat penting untuk kegiatan pastoral di lingkungan paroki kita, sehingga data ini akan menunjang program-program dan kegiatan pastoral di paroki. Dan yang terakhir dari Komsos memohon bantuan partisipasi umat lewat dukungan di channel YouTube paroki. Situ ada barcode, bisa di-scan dan meng-subscribe akun channel YouTube Paroki Bunda Teresa GPWI Manado untuk menunjang kegiatan-kegiatan
pewartaan digital oleh tim Komsos Paroki. Demikian penyampaian, atas perhatian diucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Kembali, dan saya mau menambahkan bahwa biarpun tugas belum selesai, tapi ketua-ketua wilayah diharapkan mulai memikirkan tentang program kerja dari wilayah-wilayah bersangkutan. Begitu juga kelompok kategorial, kaum bapak, Katolik misalnya, sudah mulai memikirkan tentang program kerja supaya ada kegiatan. Karena berdasarkan program kerja dari wilayah-wilayah rohani lah kita menyusun program kerja untuk seluruh paroki. Demikian pengumuman, tambahan pengumuman. Mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup kita selanjutnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Lagu penutup, Mada Bakti nomor 308.